Halo, bertemu dengan saya kembali di mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi pada pertemuan ketiga. Sorry, ini ada salah ya. Dengan judul Canvas Model Bisnis Part 3 ya. Ini saya slideshow terlebih dahulu. Ini adalah kelanjutan dari part 1 dan part 2. Nah, pada part 3 ini pertama bloknya yang saya bahas adalah blok revenue stream, yaitu blok bangunan arus pendapatan yang menggambarkan uang tunai yang dihasilkan dari perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Nah, biaya itu harus mengurangi pendapatan untuk menghasilkan pemasukan. Nah, jika pelanggan adalah inti dari model bisnis, arus pendapatan adalah urat nadinya. Nah, perusahaan harus bertanya kepada diri sendiri untuk nilai apakah masing-masing pelanggan benar-benar bersedia membayar. Jika pertanyaan tersebut terjawab dengan tepat, perusahaan dapat menciptakan satu atau lebih arus pendapatan dari masing-masing segmen pelanggan. Masing-masing arus pendapatan mungkin memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda, seperti daftar harga tetap, penawaran, pelanggan, kebergantungan pasar, kebergantungan volume, dan manajemen hasil. Itu ada di revenue stream. Jadi yang namanya revenue itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah perusahaan berupa nilai uang yang dimana ini harus menjadi sebuah pemasukan seperti itu. Nah, revenue stream ini model bisnis melibatkan dua jenis arus pendapatan, yaitu pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan atau pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan, baik untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan maupun menyediakan dukungan pelanggan pasca pembelian. Nah, misalkan contohnya begini, pendapatan pertama ketika kita membeli sesuatu ya, membeli satu dari suatu produk, itu disebut pendapatan transaksi. Dia hanya satu kali, tapi ketika misalkan dia berlanjut nih, berulang membeli lagi. Contohnya saya ketika mau mencuci baju, saya membeli sebuah produk deterjen, satu kali saya beli. Nah, ketika itu disebut dengan pendapatan transaksi satu kali. Tapi kalau misalkan saya membeli lagi setiap bulan, itu disebut dengan pendapatan berulang, seperti itu. Atau konsep MLM misalkan, sekali dia jadi member ya, membeli sekali, lalu selanjutnya dia akan berulang membeli lagi, seperti itu. Nah, untuk membangun blog tadi kan ada, kita harus menyebutkan ide bisnis kita tuh revenue streamnya apa. Nah, untuk menjawab revenue streamnya apa, itu harus bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk nilai apakah pelanggan benar-benar bersedia membayar? Untuk apa sajakah mereka membayar dan bagaimana pembayaran mereka? Bagaimana cara pembayaran yang lebih mereka sukai? Berapa besarkah kontribusi masing-masing arus pendapatan terhadap pendapatan keseluruhan? Nah, jika kita menjawab pertanyaan ini, maka itu akan menjadi blok dari revenue stream pada kanvas bisnis model. Ada beberapa cara untuk membangun arus pendapatan, yaitu penjualan aset, biaya penggunaan, biaya berlangganan, pinjaman, penyewaan, listing, lisensi, biaya komisi, dan perikanan. Ini adalah menjadi revenue stream. Jadi kalau kita menjual barang, itu revenue streamnya berarti dari menjual barang. Misalkan saya di spa, berarti menjual jasa spa, misalkan message, kemudian atau saya misalkan di salon, berarti dari transaksi potong rambut, transaksi dari yang ada di salon misalkan. Nah, masing-masing harus pendapatan memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda. Jenis mekanisme penetapan harga yang dipilih dapat membedakan pendapatan yang dihasilkan. Ada jenis mekanisme pendapatan harga, yaitu penetapan harga tetap dan penetapan harga dinamis. Nah, ini bisa dilihat. Kalau penetapan harga tetap ya, daftar harga tetap untuk produk individu, jasa, dan proposisi nilainya. Sedangkan kalau dinamis, dia daftar harganya adanya negosiasi, yaitu harga negosiasi antara dua atau lebih mitra bergantung pada kekuatan atau kalian bernegosiasi. Kemudian ada kebergantungan fitur produk ya, ini harga bergantung pada jumlah atau kualitas fitur proposisi nilai. Sedangkan dinamis itu manajemen hasil. Harga bergantung pada persediaan dan waktu pembelian, biasanya digunakan untuk jenis sumber daya yang tidak tahan lama.
Kemudian terkait dengan kebergantungan segmen pelanggan. Nah, ini harga bergantung jenis karakteristik segmen pelanggannya. Kalau ini pasar real time, yaitu harga ditentukan secara dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran. Sedangkan penetapan kebergantungan volume, untuk penetapan harga tetap, harga sebagai fungsi dari jumlah yang dibeli, sedangkan penetapan harga dinamis itu lelang. Jadi harga ditentukan dari hasil penawaran kompetitif, seperti itu. Kemudian blok yang selanjutnya adalah key research, yaitu blok bangunan sumber daya utama yang menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Jadi setiap model bisnis itu memerlukan sumber daya utama. Sumber daya ini memungkinkan perusahaan menciptakan dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Kebutuhan sumber daya utama berbeda sesuai dengan jenis model bisnisnya. Nah, sumber daya utama itu bisa berbentuk fisik, finansial, intelektual, atau manusia. Sumber daya utama dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh dari mitra utama. Nah, ini untuk mengisi blok case research, kita harus bisa menjawab ini. Sumber daya utama apakah yang dibutuhkan proposisi nilai kita? Saluran distribusi kita bagaimana? Hubungan pelanggannya bagaimana? Arus pendapatannya seperti apa? Nah, ini ketika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita bisa mengisi key research. Sumber daya utama dapat dikategorikan menjadi fisik, yaitu kategori yang meliputi semua bentuk aset fisik, misalkan gedung dan sebagainya. Kalau intelektual itu bisa seperti merek, pengetahuan yang dilindungi, paten, hak cipta, kemitraan, dan database pelanggan yang merupakan komponen-komponen penting yang semakin penting semakin kuat, maka model bisnisnya juga semakin kuat. Kemudian sumber daya intelektual yang sulit dikembangkan, tapi jika berhasil akan memberikan nilai yang sangat berarti. Yang selanjutnya adalah sumber daya yang dapat dikategorikan adalah manusia. Setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia. Nah, tetapi orang-orang akan menonjol dalam model bisnis tertentu. Jadi ini ada salah satu sumber key research-nya adalah manusia. Kemudian finansial. Nah, ini beberapa model bisnis juga membutuhkan sumber daya finansial dan jaminan finansial. Jadi ini kategorinya. Nah, blok bangunan aktivitas kunci ya menggunakan atau key activity menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Nah, setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci, yaitu tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Seperti halnya sumber daya utama. Aktivitas-aktivitas kunci atau key activities juga diperlukan untuk menciptakan dan memberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Dan seperti sumber daya utama, aktivitas-aktivitas kunci berbeda bergantung pada jenis model bisnisnya. Nah, bagaimana kita mengisi aktivitas kunci itu juga harus bisa menjawab apa sajakah aktivitas-aktivitas kunci yang diperlukan proposisi nilai kita, saluran distribusi kita, hubungan pelanggan, dan arus pendapatan. Nah, ini tadi saya ulang lagi ya. Nah, aktivitas-aktivitas kunci ini dikategorikan sebagai berikut. Produksi, berarti aktivitas ini berkaitan dengan perencanaan, pembuatan, penyampaian produk dalam jumlah besar atau kualitas unggul. Kemudian ada aktivitas pemecahan masalah. Aktivitas-aktivitas kunci jenis ini terkait dengan penawaran solusi baru untuk masalah-masalah pelanggan individu. Kemudian ada platform atau jaringan. Model bisnis yang dirancang dengan platform sebagai sumber daya utama didominasi oleh platform atau aktivitas kunci yang terkait dengan jaringan. Jadi aktivitas kuncinya itu bisa produksi, pemecahan masalah, atau platform atau jaringan. Nah, selanjutnya blok yang terakhir ya, ini ada key partnership, yaitu blok bangunan kemitraan utama yang menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Nah, perusahaan biasanya membentuk kemitraan dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis. Nah, perusahaan ini menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi resiko, atau memperoleh sumber daya mereka. Nah, ada jenis
ada 4 jenis ya, jenis kemitraan. Ada aliansi, yaitu strategi antara non pesaing, competition, yaitu kemitraan strategis antar pesaing, usaha patungan untuk membangun bisnis baru, dan hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Nah, bagaimana cara mengisi key partnership? Maka kita harus bisa menjawab pertanyaan berikut. Siapa sajakah mitra utama kita? Siapa sajakah pemasok utama kita? Sumber daya utama apakah yang kita dapatkan dari mitra? Dan aktivitas kunci apa sajakah yang dilakukan mitra? Nah, agar bermanfaat, berikut kita bedakan 3 motivasi dalam membangun kemitraan, yaitu optimisasi dalam skala ekonomi, yaitu optimasi dalam skala ekonomi biasanya dibuat untuk mengurangi biaya, dan itu seringkali melibatkan outsourcing atau pemanfaatan struktur bersama. Kemudian ada pengurangan resiko dan ketidakpastian. Kemitraan dapat membantu mengurangi resiko dalam lingkup kompetitif yang bercirikan ketidakpastian. Kemudian ada akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu, yaitu hanya sedikit perusahaan yang memiliki semua sumber daya atau melakukan semua aktivitas yang digambarkan oleh model bisnisnya. Kebanyakan mereka lebih suka memperluas kemampuan dengan mengandalkan perusahaan lain untuk melengkapi sumber daya atau melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, kemitraan semacam ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, lisensi, dan akses kepada pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah cost structure. Cost structure itu adalah blok struktur biaya yang menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Nah, blok ini menjelaskan biaya yang terpenting yang muncul ketika mengoperasikan modal bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan yang menyebabkan timbulnya biaya. Nah, perhitungan biaya semacam ini biasanya relatif mudah setelah sumber daya utama, aktivitas-aktivitas kunci, dan kemitraan ditentukan. Nah, ini biaya terpenting apakah yang ada dalam model bisnis kita, sumber daya utama apakah yang paling mahal, dan aktivitas kunci apakah yang paling mahal. Kita biasa bila setiap model bisnis itu harus meminimalkan biaya, akan tetapi struktur biaya yang rendah lebih penting bagi beberapa model bisnis daripada model bisnis lainnya, karena bila struktur biaya modal bisnis ini rendah, maka ya akan membuat keuntungannya lebih besar. Nah, struktur biaya modal bisnis itu dibedakan menjadi 2, yaitu cost driven dan value driven. Nah, ini bisa kita lihat cost driven atau terpacu biaya. Model bisnis ini terfokus pada peminimalan biaya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan struktur biaya seramping mungkin, menggunakan proposisi nilai dengan harga rendah, otomatisasi maksimum, dan outsourcing secara ekstensif. Kemudian ada yang terpacu nilai. Beberapa perusahaan kurang peduli terhadap implikasi biaya desain modal tertentu dan berfokus pada penciptaan nilai. Nah, proposisi nilai premium dan layanan pribadi tingkat tinggi biasanya menjadi ciri model bisnis ini. Nah, struktur biaya itu ada 2, ada biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya tetap yaitu biaya-biaya yang tetap sama meskipun volume barang dan jasa yang dihasilkan berbeda-beda. Ini biasanya fixed cost ya. Kemudian ada biaya variabel, yaitu biaya-biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi semakin banyak barangnya maka akan biayanya semakin naik, seperti itu. Nah, jenis keunggulan struktur biaya, kalau skala ekonomi, keunggulan biaya yang dinikmati suatu bisnis ketika produksinya berkembang. Kalau lingkup ekonomi, yaitu keunggulan biaya yang dinikmati bisnis terkait dengan lingkup operasional yang besar. Nah, ini berarti kita sudah sampai pada 9 blok ya. 9 blok sudah saya bahas semua. Nanti selanjutnya akan saya berikan contoh di slide berikutnya. Itu adalah contoh-contoh model kanvas bisnis model yang nanti akan menjadi kuis kalian. Jadi kalian akan membuat ide bisnis kanvas model. Ingat ya, kalau membuat idenya jangan copy paste atau mencari di mana gitu, harus berdasarkan ide sendiri bagaimana membuatnya. Nanti akan saya
cek plagiasi ya. Ingat, semua tugas Anda saya cek plagiatnya, itu similarity-nya berapa persen. Ketika similarity-nya lebih dari 30% atau 40%, berarti Anda mencontek, seperti itu. Itu saja dari saya terkait Canvas Business Model part 3 ini, dan telah selesailah 9 blok Canvas Business Model. Semoga Anda dapat memahami seluruh materi dari part 1, part 2, part 3 ini, dan Anda bisa membuat ide bisnis baru seperti itu. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.